sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Hidai, Lia, Sofi. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kisah tentang Ashabul Kahfi. Sekarang anak-anak ada yang tahu nggak apa itu kisah Ashabul Kahfi? Ya? Nah, kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah 7 orang yang beriman kepada Allah dan mereka itu kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kisahnya itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, apa kaitannya kisah Ashabul Kahfi ini dengan pembelajaran kita yang kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Yaitu tentang akhlak bertetangga. Ketika akhlak kita sudah baik, tentu saja keimanan kita kepada Allah itu semakin kuat, semakin baik. Semakin kuat kualitas keimanan kita, maka ujian yang diberikan oleh Allah akan semakin berat. Namun kita sebagai umat Islam hendaknya kuat dalam menghadapi situasi apapun. Oke. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini diawali ketika ada 7 orang di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu berada di bawah kepemimpinan raja yang kejam dan juga jahat, yaitu Raja Dikyanus. Raja Dikyanus ini terkenal kejam dan jahat. Nah, dan raja ini menyembah kepada berhala. Kemudian Raja Dikyanus mengadakan sebuah pesta, yang mana di pesta tersebut Raja Dikyanus menyembah kepada berhala. Nah, ketika itu ada 2 orang yang tidak setuju dengan perilaku Raja Dikyanus dan mereka menganggap bahwa ini itu bukan perilaku yang benar. Seharusnya kita itu menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala. Lalu mereka pulang terlebih dahulu dari pesta tersebut. Nah, salah satu orang di pesta tersebut bernama Martinus. Ketika 2 orang ini berbincang-bincang di sebuah rumah, kemudian datanglah 2 orang lagi. 2 orang lagi mereka ikut berbincang-bincang mengenai seharusnya kita itu menyembah kepada Allah. Seharusnya Tuhan yang patut kita sembah itu hanyalah Allah, seperti itu. Nah, pada keesokan harinya, beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwasanya putra dari Raja Dikyanus itu dibunuh oleh salah seorang pengikut Nabi Isa. Nah, lalu ada orang yang berkata bahwa orang yang membunuh putra Dikyanus itu pernah bersama dengan Martinus. Nah, kemudian Martinus ini dicari atau dikejar oleh Raja Dikyanus. Nah, setelah itu ada orang yang bersimpati terhadap Martinus dan teman-temannya ini, lalu menyuruh Martinus dan teman-temannya untuk segera pergi dari kota tersebut agar terhindar dari kejaran prajuritnya Raja Dikyanus. Lalu Martinus dan teman-temannya yang berjumlah 7 orang pergi ke sebuah gua. Mereka pergi ke sebuah gua. Di sana mereka bersembunyi lalu memohon pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan dari kejaran prajurit-prajuritnya Raja Dikyanus. Nah, 7 orang ini beserta dengan seekor anjing yang bernama Kitmir, yang mana nantinya anjing tersebut akan masuk ke dalam surga. Nah, ketika dalam gua mereka terus berdoa, bertasbih kepada Allah, memohon pertolongan agar mereka itu diselamatkan dari kejaran tentara-tentaranya Dikyanus. Nah, oleh karena itu, karena kesalahan ke-7 orang tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan
masih mereka pegang pada masa itu. Nah, mereka terkejut ketika uang yang mereka belanjakan itu sudah tidak berlaku di pasar, karena mereka itu telah tertidur selama 309 tahun yang mana waktunya sudah tidak sebentar. Nah, ketika itu mereka terbangun di masa daerah Syam, yaitu daerah yang mereka tinggali itu dipimpin oleh raja yang baik. Nah, ketika itu Raja Didianus kemudian sudah meninggal dunia, lalu digantikan raja selanjutnya, dan muncullah raja yang baik di daerah Syam. Nah, tepatnya gua ini yang dikenal pada saat ini yaitu berada di negara kawasan di Yordania. Di daerah Yordania sekarang gua ini ditemukan. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita percaya kepada Allah, maka dalam keadaan sesulit apapun, jika kita berdoa memohon kepada Allah, memohon pertolongannya, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari apa yang telah Ibu sampaikan pada sore hari ini. Oke, tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Nah, setelah ini tugas kalian yaitu merangkum cerita dari Ashabul Kahfi yang telah Ibu sampaikan, beserta menuliskan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini. Tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Mungkin dapat kita cukupkan dulu pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.